Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhanil Safitri, NIM 21060500114, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik tentang budaya, etika, dan kode etik dalam pelayanan publik. Dan untuk itu, mari kita membahas satu persatu mengenai materi tersebut. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Budaya juga merupakan salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pelayanan adalah proses pelaksanaan jasa oleh yang melayani langsung kepada yang dilayani. Pelayanan juga merupakan proses penyediaan informasi yang membuat konsumen mudah dan nyaman untuk menggunakan barang atau alat. Budaya pelayanan atau service culture adalah budaya yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, yaitu terkait dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas, diantaranya disiplin dalam pelaksanaan tugas, berdedikasi dan bersemangat, bertindak adil dan tidak diskriminatif, teliti dan cermat, bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit, transparan dalam melaksanakan tugas dan mampu mengambil langkah yang kreatif dan inovatif, serta tidak melakukan tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Manfaat budaya pelayanan. Ada beberapa manfaat budaya pelayanan. Dua diantaranya yaitu yang pertama, menjadi kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari anggota organisasi. Yang kedua, sebagai pembentuk pemahaman sikap atau perilaku yang seharusnya diterapkan. Ketiga, penerapan standar pelayanan. Penerapan standar pelayanan harus didukung adanya budaya pelayanan yang secara konsisten dikembangkan pada organisasi pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, selama ini penyelenggara pelayanan publik seringkali mendapatkan citra negatif karena pelayanannya proses yang panjang, berbelit-belit, serta ketidakjelasan biaya pelayanan. Penerapan budaya pelayanan publik pula harus berlaku bagi semua karyawan, baik atasan sampai dengan bawahan. Pelayanan publik juga harus adanya sosialisasi mengenai budaya pelayanan publik yang diterapkan pada organisasi tersebut. Yang keempat, cara membangun budaya pelayanan. Dalam upaya membangun budaya pelayanan ini membutuhkan keterbukaan seluruh aparat pelayanan publik untuk menerima perubahan budaya organisasi maupun pola pikir demi kemajuan unit pelayanan publik. Di dalam perubahan tersebut, perubahan perilaku para pemberi pelayanan akan selalu dibandingkan dengan rekannya yang bekerja di unit lain layanan publik. Penciptaan budaya penghargaan prestasi amat dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap organisasi. Ada beberapa langkah yang dapat menumbuhkan budaya pelayanan publik, antara lain seperti yang pertama, tempatkan pegawai dari unit berbeda yang memiliki tugas dan fungsi jelas di unit pelayanan sebagai langkah awal menuju perubahan budaya. Yang kedua, ciptakan rotasi pekerjaan secara berkala, kerja magang di luar unit, saling tukar-menukar informasi seputar tugas dan fungsi antar unit, dan apabila memungkinkan melakukan perlombaan antar unit pelayanan publik. Yang ketiga, rayakan keberhasilan dan pemberian pelayanan publik dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Yang keempat, ciptakan bahasa, kebiasaan, cerita sukses, dan simbol untuk mendorong rasa kebersamaan dan rasa kesatuan dalam tim unit pelayanan publik. Yang kelima, ciptakan mental model baru dengan mengikut sertakan pegawai dalam merancang misi organisasi. Perlakukan nilai kepercayaan dan asumsi mereka sebagai investasi bagi keberhasilan unit pelayanan. Yang keenam, ciptakan model sistem sebagai cara memberikan pemahaman tentang bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana perubahan akan efektif. Etika merupakan standar moral yang menyangkut baik, buruk, dan benar salah suatu perilaku. Etika dalam pelayanan publik. Penerapan etika, nilai baik atau nilai buruk dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku etis atau sebaliknya dapat mendorong terciptanya perilaku tidak etis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terciptanya iklim etika dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama, terciptanya budaya secara baik. Yang kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Dan yang ketiga, terbentuknya manajemen dan hubungan antar pegawai atau antar administrator. Prinsip-prinsip kode etik pelayanan publik. Yang pertama,
Jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit-belit. Yang kedua, integritas, berprinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral, dan tidak bermuka dua. Yang ketiga, memegang janji, memenuhi janji, serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya, dan tidak menafsirkan isi perjanjian itu secara sepihak. Yang keempat, setia, loyal, dan taat kepada kewajiban yang semestinya harus dikerjakan. Mungkin hanya itu. Itulah tadi penjelasan mengenai tentang etika, kode